Halo, selamat datang di channel Hey Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Buat kalian yang kenal aku tuh dulu dancer guys. Jadi aku melupakan menulis puisi demi menggambar. Terus aku melupakan menggambar karena menari. Dan belakangan aku melupakan nari karena YouTube. Oke, jadi hari ini mau cerita tentang dulu tuh aku dancer. Terus pernah ikut lomba, pernah juara, pernah join battle. Belum pernah menang sih. Tapi ya pernah gitu. Terus juga pernah jadi guru ekskul. Terus ya gitu, itu bukan prestasi. Kemarin itu ada seseorang yang menelpon, dia ngobrol cerita-cerita tentang dance dan dia tuh curhat. Katanya dia merasa kenapa ya orang lain tuh punya bakat bagus, indah, jago, tapi dia tuh nggak punya. Sama halnya dengan apa yang aku pikirin pas pertama kali nari. Gila ya, hari itu ekonomi keluarga tidak memungkinkan untuk belajar nari, untuk ngeles nari. Akhirnya aku belajar nari sendiri. Ya ngasal-ngasal aja ya, nari aja lah gitu. Terus akhirnya aku kayak pernah komplain ke diri sendiri, kok aku gak bisa sebagus dia ya, kok aku gak bisa sehebat dia ya. Sampai akhirnya ada salah satu orang yang kasih tahu ke aku, gini, menurut kamu nari itu susah apa gampang? Dengan respon aku yang saat itu ya bilang, susah. Kenapa ya dia narinya lincah, kenapa aku nggak bisa? Kayak aku nembak diri sendiri tuh, nggak bisa nih, nggak bisa kayak gitu, bilang ke diri sendiri seperti itu. Padahal itu kayak kasih energi negatif ke diri sendiri. Terus akhirnya dia tuh kasih tahu salah satu perumpamaan mengenai orang mandi. Orang mandi susah apa gampang? Kalian bisa mandi, menurut kalian susah apa gampang? Gampang, kan tiap hari. Lalu dia bilang kayak gini, nah coba latihan nari setiap hari sama kayak kamu mandi. Setiap hari kamu lakuin. Hari itu aku di challenge 2 jam. Nari pertama tuh basic, yang kedua tuh koreo atau bikin koreo. Tapi di 2 jam itu juga harus termasuk, hari itu aku gendernya popping, jadi 1 jam wave, 1 jam hit. Jadi hit itu yang kayak poh, poh, kejang-kejang gitu. Yang kedua tuh wave atau kayak aliran, jadi mengalir yang kalian lihat begitulah. Terus perumpamannya bagus banget. Kenapa nggak kita lakuin setiap hari supaya jadi mudah? Sekarang pertanyaannya gini, anak kecil, menurut mereka gampang atau susah? Mandi. Susah. Apalagi bayi, kan nggak bisa mandi. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dia mandi tiap hari, pasti lama-lama mandi jadi kegiatan biasa yang gampang. Bener gak sih? Sejak dari itu, aku latihan mulai lebih giat. Dan latihan tuh, capek nggak capek, kalau wanita kan ada PMS ya. PMS nggak PMS tetap lakuin. Ya mungkin PMS jamnya lebih sedikit lah, paling 1 jam gitu ya. Tapi sisanya 2 jam setiap hari. Sampai akhirnya aku menyadari waktu aku ngajar di salah satu ekskul. Kayak setiap hari kuda-kuda 5 menit. Ngelakuin itu ngap-ngapan. Tapi waktu ngajar, aku suruh mereka 2-3 menit, mereka tuh udah ngap-ngapan. Kenapa? Karena mereka nggak latihan setiap hari, sedangkan aku latihan setiap hari. Jadi 5 menit tuh udah kayak biasa aja. Tapi mereka yang jarang ngelakuin 2-3 menit aja tuh pasti udah capek. Contohnya seperti itu. Jadi menurut kalian gampang apa susah? Nah, sama halnya dengan apapun yang kalian suka, apapun hobi kalian. Mungkin nyanyi, mungkin main musik, atau mungkin menggambar, menulis, apapun itu. Ketika kalian melakukannya setiap hari, latihan setiap hari, pasti akan lebih mudah. Sama seperti YouTube ini. Nah, YouTube ini adalah salah satu hal yang bikin aku paling komplain. Kenapa? Karena banyak banget yang harus diurusin di YouTube. Kamera, sound, lighting, belum lagi editing, sound effect, gambar-gambar, subtitle. Dan harus upload lagi ke YouTube, harus bikin lagi thumbnailnya. Itu adalah hal yang paling repot waktu pertama kali aku mulai YouTube. Tapi waktu sekarang, karena udah terbiasa, karena udah mencoba, terus karena udah belajar dari YouTube lagi, kayak semuanya akan terasa smooth, meskipun nggak sebagus vlogger-vlogger yang subscribernya banyak. Tapi setidaknya lebih 1 step lebih daripada pemula banget. Jadi intinya yang aku mau kasih tahu ke kalian di video ini adalah, coba lakuin itu setiap hari, apapun passionnya, apapun dream kalian, apapun cita-cita kalian, berawal dari setia dalam setiap hari. Ya, 1 hari kan 24 jam. 10%-nya tuh 2 jam 40 menit. Coba lakuin itu 10% dari jam kalian setiap hari. Pasti ada perkembangan yang pesat. Oh iya, ada satu lagi yang aku mau kasih tahu. Aku ngiri banget sama salah satu koreografer. Kayak berasa, wah dia jago banget ya. Tapi waktu dia di Q&A gitu, di salah satu stasiun di YouTube,
dia tuh bilang kalau dia latihan sehari 16 jam. Padahal orang biasa tuh bekerja 1 hari 8 jam, tapi dia menari 1 hari 16 jam. Jadi hari itu aku kayak mengira, ya namanya latihan gak pernah bohong. Sama kalau di nari mungkin bilangnya latihan, tapi kalau di YouTube ya sama kayak jam terbang. Kalau jam terbang tuh gak pernah bohong. Sering di YouTube sama gak pernah baru mulai itu beda banget. Jadi, nah di video ini aku mau kasih semangat buat kalian yang punya hobi, punya cita-cita, baru punya pengen sesuatu gitu. Pokoknya kalian pasti bisa. Jangan bilang kalau kalian gak bisa. Itu kayak kalian lagi kasih diri kalian tuh hal yang negatif. Coba kasih diri kalian sesuatu energi yang positif. Sama yang kayak aku bilang tadi, coba lakuin aja sehari sekali. Sehari 1 jam, sehari 2 jam. Simple, tapi lama-lama pasti bisa. Nah, di video kali ini aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian harus semangat, pasti bisa. Apapun yang kalian suka, apapun yang kalian lagi ngejar gitu, mungkin hobi, cita-cita, pasti bisa. Jangan sampai kalian kayak menuduh diri sendiri kalau kalian tuh nggak bisa. Karena itu sama aja kalian memberi energi negatif ke diri kalian sendiri. Aku yakin kamu pasti bisa. Dimulai dari hal yang simple, hal yang paling simple. Seperti mandi, oke? Pasti bisa. Karena kalian lakuinnya itu setiap hari. Jadi aku yakin kamu pasti bisa. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian suka dengan Henny Day, Henny bercerita. Thank you for watching. Salam Venesia. Sampai jumpa.